Baik, kita akan coba menerbangkan barang antik ini. Saya mulai dengan menyalakan remote, kemudian menghubungkan baterainya. Ini bagian depan, saya hadapin ke arah sana deh. Oke. Saya coba kalibrasi kompas ya. Kalibrasi kompas kita panggil dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saat kuning kita putar horizontal. Oke, hijau kita putar vertikal. Agak susah karena besar. Oke, dia berubah warna lagi. Kita tunggu beberapa saat ya sampai. Oke, kayaknya siap. Kita coba terbangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, barang antiknya bisa terbang. Kita coba lihat nilai kestabilannya dulu. Oke, lumayan mengunci ya, bergeser sedikit. Oke, secara umum bagus untuk ukuran barang antik ya. Oke, kita coba pansnya ya, masih ada atau enggak ya pansnya? Kenapa dia jalan ke sana? Saya biarkan dulu aja, agak goyang-goyang. Ini baling-balingnya berarti sudah nggak balance nih. Coba ya saya angkat ke atas ya. Pansnya masih oke. Oke, saya coba rendah-rendah dulu. Masih lincah. Enak. Pertama kalinya saya menerbangkan Phantom. Ini saya gunakan baterai baru ya, 2200 mAh. Tiga sel, dan ini saya menggunakan 45C. Bagus. Lalu gimana, kita lihat coba ke, coba dia terbang sana. Siapa suruh? Mungkin kompasnya baik lagi. Ini saya tidak kendalikan. Ini kayaknya baling-balingnya sih memang harus idealnya diganti yang lebih baru, karena sudah nggak balance mungkin ya. Kita coba lihat kestabilannya ya, menjaga posisi ya. Bergeser-geser sih. Coba turun dikit. Coba jalan ke sana. Siapa yang suruh? Ini tidak saya apa-apakan ya, jadi jalan diri. Apa mungkin baterainya membuat berat bebannya ke depan ya? Enggak juga ya. Oke, kita coba tarik ya. Kita coba tarik. Apakah dia akan kembali ke posisi semulanya? Jauh.
nggak mau ditarik dia. Untuk apa, altitude hold-nya juga nggak presisi sekali. Coba saya tarik ya. Agak sini. Nggak balik sini, harusnya balik sini ya. Saya coba lagi. Saya coba bawa ke sini ya. Ya, dia baliknya ke sini harusnya. Oke. Meskipun tidak presisi tapi lumayan lah. Ya. 8 lagi. Tinggi. Oke. Ya, coba terbang-terbang. Coba ini ya, return home ya. Saya matiin, berani nggak ya? Saya belum kenal karakteristiknya, janganlah. Jangan neka-neka dulu. Altitude. Untuk memanggil return home tuh yang mana ya? Saya tak taunya hanya mematikan itu aja, mematikan remote aja. Tapi mungkin ini ya, ati home ini ya. Coba ya, ati home ini kayaknya ya. Bener nggak sih? No. Ini mode GPS aja. Saya coba mode ati ya. Ini tanpa GPS sekarang, kita coba digeser ke yang tengah. Oke, ketip angin. Dia lebih makin lincah lagi. Oke. Saya lihat lampunya berkedip-kedip kuning. Saya kembalikan ke mode GPS. Lihat kondisi lampunya. Si hijau sih. Coba ya, kita dari situ kembali ke sini bisa nggak ya? Nggak masalah dengan ini nih. Nah, dia kembali. Bukan ya? Oh ya, kembali dia. Return home. Dia naik ke satu ketinggian. Ya. Kemudian apa dia kembali ke sini? Tadi tidak saya kasih tanda lagi di mana titik berangkatnya. Situ apa ya? Dia mengkoreksi, mundur sedikit. Apakah dia akan turun? Dia kurang lebih benar di sini. Nanti kita bandingkan dengan gambar kamera yang dari sana. Kita lihat apakah tadi awal berangkatnya dari sini. Manis. Oke, itu fungsi return home, jadi yang ini hati paling bawah. Oke, bagaimana dengan keadaan baterai? Masih hijau kelap-kelip, kita masih bisa terbang beberapa saat ya.
Hari ini saya belum coba ini ya, belum coba bawa action kamera ya. Takut kalau ada apa-apa. Sayang, artinya saya kan belum mengenal karakteristik drone ini, keadaannya bagaimana. Hingga hari ini kita berkenalan dengan karakteristiknya ya. Coba lagi ya. Kayaknya senang saya bertenaga karena kebiasaan menggunakan drone toys. Begitu menggunakan drone menggunakan brushless, rasa sekali bedanya. Untuk altitude hold-nya ya gitu deh. Ya presisi GPS-nya pun juga nggak presisi sekali ya. Apa mungkin karena teknologinya yang masih jadul atau kondisinya yang sudah berumur ya. Saya kurang tahu pasti ya. Tapi in overall saya puas nih dengan pembelian barang second ini, barang antik ya. Boleh dibilang ini novelty items, barang kenang-kenangan. Tidak ada speed 1, speed 2, tidak ada rolling ya, bukan toys drone. Kapan-kapan saya akan coba membawa action cam ya. Apakah masih kuat? Masih sih kuat. Tapi idealnya memang ininya harus ganti ya, propellernya. Saya lagi nunggu pesanan saya dari Shopee. Saya beli dari Cina untuk propeller penggantinya. Naik turun dia mengayun. Oh. Kehabisan daya sepertinya. Sudah berapa menit tadi ya? Kok indikatornya tidak merah-merah? Saya juga bingung nih. Mestinya kalau sudah mulai lemah kan dia berkedip-kedip merah ini. Sekarang statusnya masih kedip-kedip hijau. Motor hangat-hangat normal. Lampu masih kedap-kedip. Ya, coba lagi deh. Ya, kita naikkan lagi. Coba cek dulu baling-baling. Kondisi baling-baling bagaimana? Pada teknologi saat drone ini dibuat belum ada
fitur-fitur smart pilot ya, seperti Circle Me, Trajectory Flight, atau Follow Me ya. Sekedar terbang, bisa return home. Apakah masih kuat? Wah, baterainya udah nggak kuat ngangkat. Ini yang saya jengkel dari tanpa propeller guard ya, gini resikonya. Bukan resiko nabrak pohon atau nabrak benda, tapi pada saat mendarat dia terguling dalam keadaan masih tetap berputar. Itu bisa merusak propeller dan motor. Oke lah, sementara begitu dulu untuk kisah cerita berbagi saya dalam video kali ini mengenai pembelian drone Phantom 1 saya ini. Terima kasih sudah menyaksikannya. Sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga, mohon pamit.